Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 10. Kembali ke rumah. Eliana merasakan jantungnya berdetak kencang ketika mendengar ucapan David tentang membuat perhitungan dengannya. Seolah ada sebuah hantaman yang sangat keras di dalam dadanya, membuat napasnya terasa sesak dan berat. Apa yang harus Eliana lakukan? Eliana menarik napas panjang, berkata pada David, "Baik, besok siang kita bertemu lagi untuk membicarakan masalah ini. Sekarang aku lelah. Aku ingin pulang ke rumah untuk istirahat. Bisa kan?" Lebih tepatnya, Eliana ingin mencari hotel terdekat untuk dirinya menginap. Tidak mungkin Eliana pulang ke rumah keluarga Alex dan istirahat di sana. Toh, ia hanya seorang pelayan di rumah keluarga Danu, bukan benar-benar putri mereka. David bersikap tak acuh. Ia tidak menjawab perkataan Eliana ketika mereka keluar dari gedung rumah sakit. Itu membuat Eliana merasa lega. "Sampai bertemu besok, Tuan David. Hati-hati di jalan," ucap Eliana dengan melambaikan tangan ketika mereka sudah berada di luar. David sama sekali tidak peduli. Ia terus berjalan menuju tempat parkir dan masuk ke dalam mobil. Eliana berjalan sampai menuju jalan besar, menatap kiri dan kanan untuk melihat daerah sekitar. Dari kejauhan, terlihat sebuah gedung tinggi bertuliskan Hotel Rossi. Memang bukan hotel berbintang, tapi Eliana memutuskan untuk pergi ke sana. Hanya perlu berjalan kaki beberapa menit saja, Eliana sudah bisa sampai ke Hotel Rossi. Ketika sudah sampai di depan gedung hotel dan bersiap untuk berjalan ke gedung itu, terdengar suara seseorang dari belakang tubuhnya. "Sejak kapan rumah Alex Danu ada di jalan selatan?" Astaga! Eliana terkejut mendengar suara itu. Ia segera menoleh ke belakang untuk melihat. Ternyata David mengikuti Eliana sampai ke depan hotel. "Kau mau kabur kemana lagi?" Melihat tampang bodoh wanita di depannya, David tahu Eliana berniat melarikan diri lagi. "Bukannya pulang ke rumah, kau malah pergi mencari hotel." Siapa yang mau kabur?" jawab Eliana dengan terbata. Ia segera memutar tubuhnya, menatap David sambil berbicara. "Aku bukan mau kabur, tapi..." Sebelum Eliana menyelesaikan ucapannya, terdengar suara David berkata di samping telinganya. "1 bulan yang lalu, kau pergi dari rumahku tanpa pamit. Sekarang, kau pergi meninggalkan kamar hotel yang sudah dipesankan oleh ayahku, juga tanpa pamit. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi." Seketika tubuh Eliana melayang di udara. David mengangkat tubuhnya dan membawa wanita itu tanpa peringatan. "Hei, apa kau sudah gila? Cepat, turunkan aku!" teriak Eliana dengan tubuh yang menggantung di pundak kekar pria itu. Ia tidak menyangka David akan mengikutinya sampai ke depan hotel, lalu membawanya secara paksa. "Cepat, turunkan aku!" teriak Eliana lagi. Namun, David sama sekali tidak mendengar. Ia membawa Eliana dan memasukkan wanita itu ke dalam mobil. Setelah itu, David juga masuk dan duduk di kursi pengemudi. Ia segera mengendarai mobilnya meninggalkan tempat itu. Eliana tidak punya pilihan lain selain duduk dan patuh dibawa pergi oleh David dengan mobilnya. Mau kabur pun, dirinya sudah tidak bisa lagi.
Selama perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut keduanya. Hingga sampai di halaman rumah, barulah terdengar suara dingin dari David. "Turun." David membuka pintu mobil untuk Eliana, mempersilahkan wanita itu untuk turun. "Apa kau ingin digendong lagi seperti tadi?" ancam David sambil membungkukkan badan, bersiap untuk mengangkat tubuh Eliana lagi. Sebelum tangan besar David benar-benar menyentuh tubuh Eliana, terdengar wanita itu berteriak, "Stop! Aku bisa turun sendiri." Eliana mendorong tubuh David yang menghalangi jalannya. Lalu, ia keluar dari dalam mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa diminta. Itu membuat David sangat puas. Barulah terlihat senyum samar di bibir pria dingin itu, yang sejak siang terlihat cemberut. David pun berjalan masuk mengikuti langkah Eliana masuk ke dalam rumah, lalu naik ke lantai 2. Malam ini, David tidak benar-benar membuat perhitungan dengan Eliana. Ia membiarkan wanita itu tidur di atas tempat tidurnya, sementara dirinya tidur di sofa demi membuat Eliana merasa aman. Di siang hari, suara ketukan pintu membangunkan Eliana yang masih tertidur pulas di atas tempat tidur. Matanya terbuka perlahan, melawan rasa kantuk yang masih terasa. Silau dari sinar matahari yang masuk melalui kaca jendela kamar segera menusuk matanya. Ia menarik selimutnya kembali, menguburkan dirinya di bawah selimut, menghindari cahaya matahari yang mengganggu penglihatannya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu diiringi suara pelayan wanita. "Nona, saya membawakan pakaian ganti untuk Anda." Mendengar kata pakaian ganti, Eliana segera menyimak selimut, lalu bangun dan duduk di atas tempat tidur. Kemarin siang saat Eliana datang ke hotel bersama dengan Isabel, ia tidak membawa apapun selain tas kecil berisi dompet dan alat make up. Karena rencana awalnya, setelah acara pernikahan Isabel selesai, Eliana akan kembali ke rumah Alex untuk bekerja. Tidak tahu bahwa akhirnya Eliana lah yang menggantikan Isabel untuk menikah. Dan semalam, setelah membersihkan diri, Eliana meminjam kemeja putih milik David untuk tidur. Sama sekali tidak memakai pakaian tidur yang semestinya. Sekarang, pelayan datang membawakannya pakaian ganti. Eliana tentu sangat senang. Dengan bahagia, Eliana segera membuka pintu kamar. Terlihat wajah merah pelayan itu ketika melihat tubuh ramping Eliana dibalut kemeja putih longgar milik tuannya. Paha putih itu terlihat sangat jelas di depan mata pelayan. Maaf Nona, ini pakaian ganti untuk Anda," ucap pelayan sambil menyodorkan paper bag yang dibawanya pada Eliana. Pelayan itu tidak berani melihat penampilan Eliana yang sudah bertempur semalaman dengan tuannya. Semua orang di rumah ini sudah tahu, Eliana adalah majikan wanita di rumah ini yang David nikahi kemarin. Kemeja longgar yang Eliana pakai saat ini menandakan bahwa semalam mereka telah... Nona, sarapan Anda sudah dingin. Saya akan segera menghangatkannya kembali, ucap pelayan itu lagi. Lalu ia mengingatkan, "Oh iya, nanti jam 1 siang, Tuan akan menjemput Nona. Jadi bersiaplah." "Hah? Menjemputku? Kemana?" tanya Eliana sambil memegang paper bag berisi pakaian dari pelayan.
Hari ini, Tuan akan mengantar Nona pulang ke rumah keluarga Danu. Bukankah Nona belum mengambil barang-barang Nona dari sana? Jawab pelayan itu sesuai informasi dari David. Eliana pun mengerti. Ia segera mengangguk. Baiklah, aku akan segera bersiap. Sekarang kau boleh pergi. Baik, Nona. Pelayan itu pun segera pergi. Setelah kepergian sang pelayan, Eliana bersandar di pintu dengan jantung yang mulai berdetak kencang. Ia sangat gugup dan takut. Bagaimana ini? David akan mengantarku ke rumah keluarga Danu. Barang apa saja yang bisa aku bawa? Semua pakaianku sudah aku buang ketika bekerja sebagai pelayan di sana. Di dalam koper hanya ada pakaian bekas dari Isabel dan pakaian dari tukang kebun waktu itu. Sama sekali tidak ada pakaian yang layak untuk dibawa. Walau masih bingung dengan hal itu, namun Eliana harus segera bersiap. Eliana segera membersihkan diri di dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia memakai pakaian yang dibawa oleh pelayan tadi. Wajah cantiknya dirias sedikit agar tidak terlihat pucat. Rambut panjangnya diikat ke atas agar terlihat lebih singset. Setelah penampilannya dirasa cukup baik, Eliana segera membawa tas kecilnya. Memasukkan alat makeup ke dalam tas, lalu berjalan menuju pintu keluar. Di meja makan, Eliana menyantap sarapannya dengan lahap. Ia menghabiskan semua makanannya tanpa memedulikan tatapan aneh dari para pelayan. Seharian kemarin Eliana tidak memakan apapun di acara pesta pernikahannya. Membuat gadis itu sangat kelaparan sekarang. Ketika baru selesai meneguk air putih ke dalam gelas dan bersiap untuk menyeka mulutnya dengan tisu, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah belakang. Itu membuat gerakan tangan Eliana terhenti. Apa sudah kenyang? Eliana terkejut mendengarnya. Ia segera menoleh ke belakang, melihat David dan Edwin berjalan menghampirinya. David, kau sudah datang? Bukannya mau menjemputku nanti 1 jam lagi? Jam 1 siang. Tanya Eliana dengan gugup. Juga lupa ini sudah jam berapa. Mengapa menjemputku sekarang? Terlihat David semakin mendekat, lalu mendaratkan bokongnya di kursi seberang Eliana. Kenapa? Apa aku menjemputmu terlalu pagi? Sindirnya. Kau baru menghabiskan sarapan pagimu jam 12:30. Apa kau baru bangun tidur? Hehe, iya, itu karena tempat tidurmu begitu nyaman. Kualitas tidurku jadi semakin baik hingga lupa untuk bangun. Canda Eliana untuk menutupi rasa malunya. Bagaimana tidurnya tidak nyaman? Dari kemarin siang, dirinya terus berdiri di acara pernikahan, menyambut para tamu yang hadir tanpa beristirahat. Di malam hari, belum sempat mandi dan makan, Eliana segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Arani. Dilanjut dengan perjalanan dari rumah sakit menuju rumah David. Itu semua membuat tubuhnya sangat lelah. Yang paling penting adalah tempat tidur David memang sangatlah empuk. Berbeda dengan tempat tidur yang biasanya Eliana gunakan di rumah keluarga Danu. Begitu sempit dan juga keras. Membuat seluruh tubuhnya terasa sakit setiap kali bangun. Ya, tidurmu pasti sangatlah nyenyak. Berbeda denganku.
Tubuhku terasa pegal karena tidur di Sebelum kata sofa selesai diucapkan oleh David, terdengar Eliana berteriak. "Oh iya, kau terlalu bersemangat semalam hingga seluruh tubuhmu sakit kan? Ayo, aku akan mengantarmu pergi ke tempat message." Ucapan Eliana itu membuat semua orang yang ada di sana salah paham. Tidak terkecuali dengan David. Pria itu mengangkat kedua alisnya, menatap Eliana dengan tajam. "Siapa yang bersemangat semalam? Menyentuh tubuhmu pun aku tidak," gumam David dengan kening yang mengerut. Eliana hanya tidak ingin semua orang tahu bahwa semalam mereka tidur terpisah. "Ayo kita pergi." Eliana segera menarik tangan David agar keluar dari dalam rumah. Tidak nyaman menerima tatapan salah paham dari semua orang. Setelah sampai di luar, barulah Eliana melepaskan tangan David. Ia menebalkan muka, berjalan ke samping mobil pria itu, lalu membuka pintu mobil. Di dalam mobil, sebelum mereka berangkat, David bertanya pada Eliana, "Katamu, semalam aku terlalu bersemangat. Bersemangat dalam hal apa?" David masih saja membahas hal itu. Walau sebenarnya David mengerti dengan ucapannya, tapi saat ini ia ingin mendengar penjelasan langsung dari mulut Eliana. Alasan apa yang akan diucapkan oleh wanita itu? Terdengar Eliana menjawab, "Semalam kau menggendongku, bukankah itu karena terlalu bersemangat?" "Menggendongmu?" David merasa heran dengan hal itu. Hanya dari pinggir jalan ke dalam mobil. Apa itu yang dinamakan bersemangat hingga seluruh tubuh David sakit? Itu sama sekali tidak membuat tubuhku sakit. Nanti malam aku akan mencoba menggendongmu lagi. Punggungku sakit lagi atau tidak? Bagaimana? Godanya pada Eliana. Itu membuat Eliana salah tingkah. "Tidak mau. Nanti malam biar aku yang tidur di sofa dan kau yang tidur di tempat tidur," jawab Eliana mencoba mengalihkan pembicaraan. David hanya tersenyum, tidak lagi menggodanya. Ia segera mengendarai mobilnya menuju kediaman keluarga Danu untuk mengantar Eliana pulang ke rumah keluarganya. Di dalam mobil yang terasa hening, David melirik sekilas gadis yang ada di sampingnya. Terlihat Eliana kepanasan dan terus mengipasi wajahnya dengan tangan. Padahal suhu di dalam mobil sudah cukup dingin. Tapi wajah putih itu nampak rona merah dengan keringat di dahinya. "Kau kenapa? Apa tidak enak badan?" tanya David tiba-tiba. Matanya masih menatap Eliana sambil setelah melihat ke arah jalan. Tidak, aku hanya sedikit kepanasan," jawab Eliana sedikit gugup. Ia menghentikan gerakan tangannya, memalingkan muka untuk menghindari tatapan pria itu. "Oh iya, aku belum membuat perhitungan denganmu." David membuka pembicaraannya kembali. "Mengapa bulan lalu kau pergi begitu saja tanpa pamit, hah? Apa seperti itu caramu berterima kasih pada orang yang telah merawatmu?" Ucapan David sungguh membuat Eliana semakin gugup. "Waktu itu aku dijemput oleh orang dari keluarga Danu. Maksudku aku dijemput oleh orang suruhan ayahku. Ya, seperti itu. Jadi aku lupa untuk memberitahumu." Sial. Aku harus selalu ingat dengan sandiwara ini, bahwa aku, Ellie, adalah putri tunggal dari Alex Danu, gumam Eliana dengan tidak karuan.
Orang yang menjemputmu itu adalah orang suruhan ayahmu, bukan orang suruhan kakekmu. Tanya David dengan nada menginterogasi. Itu membuat Eliana menoleh ke samping dan membulatkan mata untuk menatap David. Haha, apa kau bercanda? Eliana tertawa dengan berat. Ya jelas itu orang suruhan ayahku lah. Aku pergi tanpa pamit karena sudah dijemput, bukan karena tidak tahu terima kasih. Mana mungkin orang suruhan kakekku datang ke tempatmu, cibir Eliana dalam hati. Bukannya waktu itu kau bilang yang selalu mencarimu adalah orang suruhan kakekmu? David masih ingat ketika malam itu Eliana terbangun dan ketakutan melihat dirinya ada di dalam kamar. Eliana mengira David adalah orang suruhan kakeknya. Itu aku yang salah. Maksudku orang suruhan ayah, bukan kakek. Gila Eliana. Ia terus berbohong demi menutupi kebohongan yang sudah dia buat. Lalu kemarin di acara pernikahan, mengapa tidak menyapaku saat kau menjadi pengantin wanitanya? Jika aku tahu pengantin wanitanya adalah kau, aku tidak akan meninggalkanmu. Tentu saja ucapan itu hanya bisa dilanjutkan di dalam hati. David tidak berani untuk mengatakannya. Jika tahu itu adalah aku, apa yang selanjutnya akan kau lakukan? Eliana menunggu jawaban dari David. David malah memalingkan muka ke depan, mengemudikan mobil tanpa menoleh lagi ke samping. Itu membuat Eliana semakin penasaran. Sudahlah, lupakan saja. Potong David. Tidak ingin melanjutkan pembicaraan itu. Sekarang kita sudah menikah. Ada masalah sebelumnya, kita lupakan. Walau kita tidak saling mengenal sebelumnya, tapi kita masih punya banyak waktu untuk saling memahami satu sama lain. Aku tidak berniat untuk menikah kedua kalinya, jadi kau harus bisa beradaptasi dengan lingkunganku. Hah? Eliana membuka mulutnya lebar, menatap David dengan bingung. Tidak berniat untuk menikah kedua kalinya. Apa maksudnya? Eliana hanya terjebak di dalam pernikahan ini. Bukan benar-benar ingin menikah dengan pria yang tidak dikenal. Ia menjadi pengantin pengganti kemarin karena tidak tega melihat permohonan Alex padanya. Cepat atau lambat, ia akan meminta bercerai dari David. Sebenarnya aku belum siap untuk menikah dengan siapapun. Pernikahan itu hanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kita, bukan karena kita saling suka. Jawab Eliana dengan pelan. Ia menarik pandangannya, menatap lurus ke depan, tidak lagi melihat David. Itu kata-kata yang mewakili perasaannya saat ini. Eliana pun akan mengatakan hal yang sama pada Dimitri, pria yang akan dijodohkan dengannya jika sampai mereka jadi menikah. Tapi sekarang, yang menikah dengan Eliana adalah David. Jadi, ia mengatakan hal itu pada David. Ada pepatah mengatakan, kita bisa karena terbiasa. Jadi, kita akan saling menyukai jika kita sering bersama. Ucap David. Eliana tidak menjawab lagi. Hanya diam sambil melihat jalan yang sudah mengarah ke kediaman keluarga Danu. Ketika mereka sudah hampir sampai di rumah keluarga Danu, Eliana segera membuka tas kecilnya. Mengeluarkan sebuah pensil alis berwarna hitam, lalu membuat tahi lalat di pipinya. Seperti yang biasa dia lakukan. Setelah selesai, Eliana menutup tasnya kembali. Ketika mobil benar-benar sudah berhenti di depan rumah itu, David
segera membuka sabuk pengaman miliknya, bersiap untuk turun. Namun, sebelum menginjakkan kakinya di tanah, David melihat Eliana sekilas. Nampak ada yang aneh di wajah gadis itu. David mengurungkan niatnya untuk turun dari dalam mobil. Ia kembali duduk, memiringkan tubuhnya untuk melihat ke arah Eliana. Ketika Eliana bersiap turun, tiba-tiba David memegang tangannya, menahan wanita itu agar tidak pergi. "Ada apa?" tanya Eliana dengan heran. Tiba-tiba David memegang wajah mungil Eliana dengan kedua tangan. Wajahnya mendekati wajah Eliana, semakin dekat, hingga gadis itu memiringkan tubuhnya ke belakang untuk menghindar. Ketika wajah mereka sudah semakin dekat, dan hawa panas dari napas keduanya bisa mereka rasakan, tiba-tiba Eliana memejamkan mata. Ia menahan napas beberapa detik sambil merasakan jantungnya yang hampir loncat keluar melalui tenggorokannya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Eliana membuka matanya perlahan. Terlihat, David menatapnya dengan tajam. 2 detik kemudian, David membasahi jari telunjuknya dengan air liurnya sendiri, lalu menggosok pipi Eliana dengan jarinya. "Ah, apa yang kau lakukan?" teriak Eliana dengan kaget, merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh pria itu. "Ah, sial, dia meludahi wajahku. Wah, sangat menjijikkan."